Hai minasan, kembali lagi bersama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen terakhir dari episode cerpen misteri nyata. Ini episode ke-20. Ini akan jadi yang terakhir. Aku bakal baca pelan-pelan. Judulnya 4 AM. Artinya pukul 4 pagi. Dipublish pada hari Sabtu 7 Mei 2016. Ini gambar bikinanku dan agak gak masuk akal ya, karena waktu itu aku gak bisa gambar gimana biar kakinya ini gak kelihatan gepeng karena sosoknya itu gak gepeng, tapi aku gak bisa gambarnya. Mari kita mulai. Hai, bertemu lagi denganku, Crescentia L. Beberapa hari lagi aku akan mulai menjadi siswa baru di SMA. Tapi mungkin saat kalian membaca cerpenku, aku sudah benar-benar menjadi siswa SMA. Dan seperti biasa, umurku 15 tahun. Oke, aku menulis cerpen ini tepat pukul 4.15 pagi. Kenapa aku menulisnya sepagi ini di hari libur, padahal biasanya aku menulisnya lebih telat? Jawabannya hanya satu, yaitu karena aku tidak dapat tidur lagi, padahal aku masih mengantuk. Jadi begini ceritanya. Pagi ini aku bangun pukul 3.45 pagi. Lalu aku berusaha mencoba untuk tidur lagi seperti biasanya. Tapi semakin berusaha untuk tidur, semakin susah bagiku untuk tidur pula. Aneh. Benar-benar tidak seperti biasanya. Lalu sekitar 5 menit kemudian, aku tiba-tiba saja mendengar beberapa suara aneh yang berasal dari belakangku. Karena aku tidurnya menghadap ke kiri, yaitu ke arah pintu, sedangkan suara itu berasal dari sebelah kanan, dekat tembok kamarku. Suara itu berupa bisikan-bisikan aneh yang tak dapat kupahami. Lalu suara seperti seseorang yang sedang merubah posisi tidurnya, sehingga terdengar suara gesekan pada kasur, bantal, dan selimut. Terasa seperti ada seseorang yang tidur bersamaku, sedangkan aku hanya diam, tak berkutik. Dan setelah terdengar suara bisikan yang kedua kalinya, tubuhku terasa sangat berat seperti ditindih sesuatu. Aku tak dapat berkutik sedikit pun dan hanya dapat berseru dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus aku harus berani. Lalu aku mendengar Flo berkata padaku, Dai Jobu El. Kemudian aku menyanyikan lagu Yesus Kekuatan di Hidupku berulang kali hingga tubuhku terasa ringan kembali. Dan tepat pukul 4.15 pagi, aku baru dapat bergerak dan langsung keluar dari kamarku untuk menulis kejadian aneh ini. Dan saat ini aku sedang mendengarkan lagu rohani yang berjudul Kasih Setiamu, diiringi suara ngung tanda berakhirnya sahur bagi agama tetangga. Yap, hari ini masih dalam bulan puasa dan aku mengalami kejadian ganjil. Ini cukup aneh bagiku. Kejadian pagi ini, hari Sabtu, 4 Juli 2015. Terima kasih telah membaca. Jana, tamat. Udah bukan sesuatu yang asing sih. Udah biasa kalau ada sesuatu yang ikutan tidur bersamaku. Apalagi di rumah, itu udah sangat amat biasa. Tapi gak pernah sampai menindih, serius. Aku tuh gak inget momen ini. Aku cuma inget ketika dia berubah posisi dan aku ngerasa di belakangku kayak ada orang cewek, tapi aku gak inget ketika ditindih itu, aku gak inget. Dan karena gak inget ya udah ya aku singkat aja. Dan flow yang ada di cerpen ini sebenarnya niatnya itu mau aku jelasin di cerpen ke berapa gitu, aku lupa. Udah aku tulis tapi gak sempat aku publish, jadi aku jelasin aja ya. Jadi aku itu dulu punya 3 teman hayalan dan 1 teman di mimpi. Jadi 1 teman di mimpi ini udah pernah aku bahas, namanya Leo. Sebenarnya gak punya nama tapi aku sebut dia Leo. Gak tahu kenapa, pokoknya aku memberi dia nama Leo. Karena aku suka dengan
aku suka dengan nama Leo gitulah. Pokoknya aku tertarik dengan tulisan Leo, kayak bagus aja gitu, disebut tuh bagus gitu. Dan yang 3 ini, yang teman hayalan itu ada Leo, Flo, dan Plavil. Leo ini sebenarnya aku jadiin teman hayalan karena aku begitu terobsesi dengan yang di mimpi. Tapi beda, serius, itu beda 180 derajat. Jadi Leo yang teman hayalanku ini sangat amat dewasa, sedangkan Leo yang di dalam mimpi ini sangat amat kekanak-kanakan. Umurnya sama, 1 tahun lebih tua dari aku, tapi sifatnya 180 derajat berbeda. Orangnya juga sama, sosoknya itu sama, karena aku kan menciptakan semirip mungkin. Nah, Flo ini juga aku mengambil dari nama kakakku, namanya Natalia Florence. Dia itu meninggal karena prematur dan saat itu aku belum lahir, karena temanku sering bilang dia lihat ada sosok perempuan yang ngikutin aku dan itu mirip sama aku. Jadi aku memberi nama dia Flo, memanggil dia Flo. Dia ini bener-bener ketika aku ngerasa dia di dekatku, temanku ini bilang dia emang ada di dekatku. Jadi aku merasa kayak mungkin itu ciciku gitu loh. Jadi aku menganggap dia sebagai ciciku, benar-benar sebagai ciciku. Dan dia itu sosoknya dewasa banget sih. Dia benar-benar kayak seorang cici lah pokoknya, yang usianya jauh di atasku gitulah. Mungkin 7 tahun atau 8 tahun di atasku gitu. Pokoknya dia dewasa, dia sangat feminim, dan dia itu rajin. Pokoknya dia itu perempuan yang cewek banget lah. Terus kalau Plavil ini aku ibaratkan sebagai sisi dark side-ku. Dia itu tadinya gak punya nama. Tadinya aku sebut dia itu nafta kedua, tapi aku lupa kenapa suatu hari itu dia minta disebut sebagai Plavil. Sebenarnya dia itu minta disebut sebagai Black Devil, tapi karena terlalu panjang dan terlalu sensitif, jadi aku singkat menjadi Plavil, dan dia setuju dan dia senang dengan nama Plavil karena unik kan, dan sifatnya itu benar-benar kayak setan. Kayak devil, apa sih penyebutannya, itulah pokoknya aku sebutnya devil. Plavil itu yang mempengaruhi kebarbaranku itu Plavil. Intinya segala sifat burukku itu datangnya dari Plavil, dan dia itu yang melindungi aku ketika ada sosok-sosok yang berusaha merasuk ke dalam badanku. Jadi dulu setiap habis menginap di sekolah, entah persami, entah organisasi MPK atau OSIS atau PMR atau lain-lain, pasti itu ada siswa yang kesurupan karena ngedrop, karena capek. Nah, ketika lagi sehat-sehat sih aku biasa aja ya, tapi ketika suatu hari aku jadi panitia dan aku capek banget, itu aku hampir kesurupan, hampir kerasukan, dan yang membantu aku itu Plavil. Sebenarnya agak aneh kalau dibilang sebagai teman hayalan, karena mereka itu kadang bisa terlihat, dan waktu itu aku sering banget sih ngobrol sama mereka dan kadang ketawa-ketawa sendiri, bener-bener kayak anak kecil terhadap teman hayalannya. Tapi yang lebih aneh itu si Flo ini kan bisa kelihatan oleh temanku, itu aneh. Pertama itu aneh, kalau teman hayalan itu hanya bisa dilihat oleh aku seorang, itu udah keganjilan pertama. Yang kedua itu Plavil bisa menolong aku dari roh jahat yang mau merasuki ke dalam tubuhku, itu lebih aneh lagi. Kalau hayalan gak mungkin bisa, serius itu gak mungkin bisa. Dan Leo ini dia kayak kayak mendominasi hidupku gitulah, kayak aku terobsesi banget sama dia.
benar-benar terobsesi lah, pokoknya sampai kayak orang hampir nggak waras. Pokoknya terobsesi banget, seolah-olah aku tuh punya sosok laki-laki kayak pacar, tapi tuh nggak kasat mata gitulah. Dan aku tuh selalu berharap aku bakal menemukan Leo di dunia nyata, maksudnya dalam wujud fisik gitulah, bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan hanya dalam mimpi gitulah. Pokoknya seterobsesi itu. Dan sebenarnya mereka bertiga bukan hayalan, mereka adalah sosok astral. Itulah sebabnya temanku bisa lihat flow dan Blavil bisa melakukan hal-hal semacam itu. Dan itu sensitif sih, sensitif banget. Karena itu pernah jadi sebuah kasus dalam hidupku semasa awal COVID sampai sekarang. Aku shock banget sih sebenarnya. Waktu itu kan pernah didoain sama saudaraku. Saudaraku ini merasa anak seusiaku tidak seharusnya memiliki teman hayalan. Jadi mau dipatahkan gitulah. Ketika itu aku belum siap dan demi saudaraku aku nurut. Ternyata dampaknya malah jadi shock parah, shock berat. Dan aku nangis gak berhenti-berhenti karena aku melihat mereka pergi dan mereka tuh berpesan, kami akan kembali ketika kamu udah siap untuk menerima kami. Maksudnya ketika aku udah tidak tergantung dengan mereka. Tapi itu justru membuat aku jadi lemah dan aku jadi kena banyak serangan dan intinya semua kacau. Dan saudaraku ini kayak dia juga kaget karena dia mengambil langkah yang salah gitulah. Terus setelah lama berlalu, aku sama 3 hayalanku ini jadi jarang komunikasi. Paling kadang-kadang komunikasi itu pun sebentar banget karena ya mereka ingin aku lepas dari mereka sesuai apa yang aku doakan gitu kan. Sebenarnya mereka tuh kayak kesel gitu loh, mereka kayak kesel udah diusir gitu. Dan bahkan si Blavil ini ketika saudaraku berusaha menenangkan aku sebelum dia pulang ke rumahnya, itu dia kayak mempengaruhi aku untuk membunuh saudaraku ini. Jadi semua nafsu membunuh itu sebenarnya datang dari Blavil. Bahkan yang hampir membunuh kakakku itu juga pengaruh dari Blavil. Nah, ketika aku udah kuliah, aku udah mulai akrab lagi sama mereka. Intinya aku lupa SMA atau kuliah itu aku akrab lagi sama mereka. Pokoknya tiba-tiba ada akses untuk mereka balik ke aku dan aku jadi tergantung lagi sama mereka gitulah. Terus singkat cerita, aku tuh menceritakan ini kepada orang-orang yang segereja sama aku, teman-teman gereja gitulah. Dan mereka merasa ini sesuatu yang salah, sama seperti saudaraku. Mereka merasa ini sesuatu yang salah yang harus segera dipatahkan. Singkat cerita, aku ikut pelepasan dan di situ ketahuan bahwa mereka itu bukan hayalan, tapi mereka itu makhluk astral yang memanipulasi gitulah. Dan itu dramatis banget sih ketika pelepasan. Sebenarnya yang membantu aku pelepasan itu bilang ini jangan dulu diceritakan sampai masalahnya selesai. Tapi nggak tahu udah selesai atau belum. Tapi kayak gatal aja aku pengen cerita gitu loh. Tapi aku ragu. Sebenarnya aku masih ingat detailnya, tapi aku belum pernah cerita detailnya ke siapapun kecuali mereka yang ada di situasi saat itu. Maksudnya mereka yang ada di tempat yang sama bersamaku waktu pelepasan itu mereka tahu. Tapi selain itu aku cuma cerita ke beberapa orang dan itu pun gak secara detail, itu pun hanya kayak sebagian-sebagian aja karena aku gak tahu ya ini sensitif atau enggak. Yang jelas
mereka bukan hayalan. Jadi